Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita belajar tentang IPS. Itu adalah ilmu apa? Ilmu pengetahuan sosial. Nah, sekarang kita belajar tentang latar belakang masuknya bangsa Eropa atau bangsa Barat ke Indonesia. Materi kita itu tentang latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Udah ketemu apanya materinya? Udah. Nah, materi kita hari ini tentang latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, tujuan Ustazah mempelajari ini supaya kalian mengetahui apa latar belakang bangsa Barat itu masuk ke Indonesia. Apa latar belakang yang pertama kali Jepang, Belanda itu masuk ke Indonesia. Nah, yang terkenal bangsa Barat yang masuk ke Indonesia ada Jepang, ada Belanda. Yang Jepang berapa tahun? 3,5 tahun. Yang Belanda 350 tahun. Nah, di sini di dalam sejarah bangsa Jepang dan bangsa Belanda ini adalah bangsa yang paling terkenal di sejarah menjajah kita. Jepang 3,5 tahun dan Belanda 350 tahun. Tetapi di antara keduanya siapa yang paling kejam menjajah Indonesia? Jepang. Nah, Ustazah akan masuk sebelumnya itu ke latar belakang masuknya bangsa Barat itu ke Indonesia. Di materi silakan dibuka itu tentang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama itu karena apa? Itu karena yang pertama daya tarik Indonesia oleh bangsa Barat. Bangsa Barat. Nah, daya tarik Indonesia yang pertama yang kalian ketahui apa? Kenapa mereka datang ke tempat kita? Karena dia mencari rempah-rempah. Rempah-rempah ini contohnya apa? Cengkeh, kayu manis, apa lagi? Kemiri. Nah, udah? Mereka mencari rempah-rempah ke Indonesia. Kenapa nggak ditanam di negerinya sendiri? Nah, karena di bangsa Barat itu dia memiliki berapa musim? Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi, ada musim gugur. Nah, di musim ini berarti tidak semua tumbuhan bisa hidup di daerah tersebut. Nah, makanya mereka mencari rempah-rempah ke tempat itu, ke negeri agraris. Agraris apa? Agraris itu pertanian. Nah, salah satunya yaitu Indonesia. Sekarang Ustazah ada video. Nah, di video yang Ustazah putarkan, berarti bangsa Barat ke Indonesia tujuannya yang pertama kali buat apa? Dia hanya berdagang, bukan untuk menjajah kita. Nah, tapi karena lama-kelamaan dan mereka juga membutuhkan rempah-rempah kita, maka mereka dari lama-kelamaan tersebut berniat untuk menjajah Indonesia. Yang kedua, itu tentang di modul ada revolusi industri dan motivasi 3G. Nah, dan motivasi 3G. Nah, revolusi industri, Jepang, Belanda, ataupun bangsa Barat lainnya, dia sudah memikirkan revolusi industri di negara kita.
Nah, yang revolusi industri ini berarti sama dengan pergantian secara menyeluruh memproduksi barang dari tenaga manusia atau hewan ke tenaga mesin. Nah, ini yang dipikirkan oleh bangsa barat saat itu. Dan ada di sini motivasi 3G. 3G ini yang pertama apa? Gold. Yang kedua? Glory. Yang ketiga? Nah, ini adalah paham bangsa barat tentang gold, glory, gospel. Nah, paham bangsa barat itu namanya apa? Merkantilisme. Paham ini mengatakan bahwa mereka akan mengambil kekuasaan tentang Indonesia. Nah, maka mereka semangat dalam mencari. Ini adalah semboyan dari bangsa barat. Semboyannya ada gold, ada glory, ada gospel. Gold apa? Emas sama dengan kekayaan. Kalau glory? Kejayaan. Elsa, yang gospel apa nak? Hah? Kesucian. Coba lihat di modulnya. Ada? Ada di modulnya nak? Ada. Ini yang 3 ini adalah semboyan dari bangsa barat dalam menjajah kita. Mereka berlomba-lomba dalam mendapatkan 3 semboyan ini. Ada gold, glory, ada gospel. Gold apa tadi? Kekayaan. Berarti mereka harus mencari rempah-rempah lebih banyak. Nah, mereka berlomba-lomba dalam mencari ini. Yang kedua? Kejayaan. Yang ketiga, kesucian. Nah, ini 3 semboyan ini adalah semboyan bangsa barat dalam menjajah kita. Paham mereka yang ini adalah pahamnya merkantilisme. Itu adalah paham yang ingin menguasai lebih banyak. Nah, mungkin untuk materi kita mungkin sampai di situ untuk latar belakang masuknya bangsa barat ke Indonesia.